Masih ingat bentuk umum persamaan kuadrat? Yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat sehingga persamaan tersebut bernilai benar. Kita akan periksa apakah nilai X sama dengan 2 merupakan akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Caranya, substitusi nilai X sama dengan 2 ke persamaan kuadrat tersebut. Kita ganti X di sini semuanya dengan nilai 2 ya. Sehingga 2 kuadrat ditambah 5 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 0. 2 kuadrat kita peroleh 4, 5 dikali 2 kita peroleh 10, plus 6 sama dengan 0. Jumlahkan semua bilangan di ruas kiri sehingga kita peroleh 20. Sementara di ruas kanan nilainya 0. 20 sama dengan 0. Adalah sebuah kalimat yang salah, bukan? Atau 20 tidak sama dengan 0. Dengan demikian, X sama dengan 2 bukan akar persamaan kuadrat. Masih dengan persamaan kuadrat yang sama, sekarang kita akan memeriksa apakah X sama dengan negatif 2 merupakan akar persamaan kuadrat tersebut. Langkahnya masih sama, kita substitusi X sama dengan negatif 2 ke persamaan tersebut. Semua X kita ganti dengan negatif 2 ya, sehingga negatif 2 kuadrat ditambah 5 dikali negatif 2 ditambah 6 sama dengan 0. Negatif 2 dikuadratkan, kita peroleh 4, 5 dikali negatif 2 kita peroleh negatif 10, plus 6 sama dengan 0. Kita operasikan semua bilangan di ruas kiri sama dengan 0. Jadi nilai di ruas kiri hasilnya 0, dan di ruas kanan juga 0. Dan ini adalah suatu kalimat yang benar. Jadi, X sama dengan negatif 2 adalah akar persamaan kuadrat. Nah, di sini kalian diharapkan bisa membedakan mana akar persamaan kuadrat dan mana yang bukan merupakan akar persamaan kuadrat. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, menggunakan rumus kuadratis atau rumus ABC. Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Cara ini yang paling banyak tekniknya. Kita akan mencari tahu dulu apa itu memfaktorkan. Memfaktorkan artinya menyatakan suatu bilangan atau suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya. Contoh yang paling sederhana adalah faktorkan 6. Maka 6 ini kita tulis dalam bentuk perkalian faktor-faktornya. Yang pertama adalah 1 kali 6, atau 2 kali 3, 3 kali 2, atau 6 kali 1. Ingat juga bahwa bilangan positif dapat dihasilkan dari perkalian dua buah bilangan negatif. 6 ini ditulis sebagai negatif 1 dikali negatif 6, negatif 2 dikali negatif 3, atau negatif 3 dikali negatif 2, negatif 6 dikali negatif 1. Bilangan positif dapat merupakan hasil perkalian dua buah bilangan positif. Dan bilangan positif juga merupakan hasil perkalian dua bilangan negatif. Nah, sekarang kita akan fokus ke memfaktorkan persamaan kuadrat. Memfaktorkan persamaan kuadrat artinya menyatakan bentuk kuadrat pada persamaan tersebut menjadi perkalian. Tujuannya agar memperoleh akar-akar persamaan kuadrat. Perhatikan bentuk umum persamaan kuadrat berikut, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Bentuk yang di ruas kiri ini adalah bentuk kuadrat. Di sini kalian bedakan ya, bentuk kuadrat dan persamaan kuadrat. Jika ditulis AX kuadrat plus BX plus C saja, maka itu bentuk kuadrat. Jika bentuk kuadrat ini sama dengan 0, maka itu persamaan kuadrat. Sekali lagi, persamaan kuadrat itu disebut persamaan karena mengandung tanda sama dengan. Bentuk yang di ruas kiri kita faktorkan.
artinya kita tulis dalam bentuk perkalian. Misalnya menjadi bentuk X plus P dikali dalam kurung X tambah Q sama dengan 0. Sampai bentuk ini kita belum memperoleh akar-akar persamaan kuadrat. Harus kita selesaikan lagi sehingga kita peroleh nilai X. Dua bilangan dikalikan sama dengan 0, maka itu artinya ada dua kemungkinan. Bilangan yang pertama bernilai 0 atau bilangan yang kedua bernilai 0. Dari sini kita selesaikan persamaan aljabar ini, yaitu X sama dengan negatif P atau X sama dengan negatif Q. Dari hubungan perkalian suku aljabar dengan bentuk kuadrat. Contoh X ditambah 2 dikali X ditambah 3. Ini kita kalikan satu per satu. X dikali X plus 3 ditambah 2 dikali X plus 3. X dikali X, X kuadrat. X dikali positif 3, positif 3X. Positif 2 dikali X, 2X. 2 dikali 3, positif 6. Dua suku yang tengah ini masih bisa disederhanakan karena merupakan suku-suku sejenis. Kita jumlahkan 3X ditambah 2X, hasilnya diperoleh 5X. Maka bentuk sederhana dari hasil perkalian adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Kita perhatikan, bentuk sebelah kiri menjadi bentuk kanan itu tadi diperoleh dari mengalihkan atau menentukan hasil perkalian. Kemudian mengubah bentuk di ruas kanan ke ruas kiri itu yang disebut dengan memfaktorkan. Contoh, faktorkan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Maka hasil pemfaktorannya adalah X ditambah 2 dikali X ditambah 3. Untuk memfaktorkan persamaan kuadrat, kita akan turunkan rumus sehingga nanti kalian dapat memfaktorkan persamaan kuadrat dengan mudah. Kita ambil di sini perkalian dua suku aljabar, X ditambah P dikali X ditambah Q. Cara mengalihkannya satu-satu. X kita kalikan ke semua suku yang ada di dalam kurung ini. Jadi X dikali X tambah Q. Dan kemudian P kita kalikan ke semua suku yang ada di dalam kurung ini. Sehingga P dikali dalam kurung X tambah Q. Kita kalikan satu per satu. X kuadrat, X kali Q, QX. P kali X, PX. Kemudian P dikali Q hasilnya adalah plus PQ. Kita sederhanakan dua suku yang tengah karena di sini variabelnya sama-sama X, Q dan P ini adalah koefisien dan merupakan bilangan. Kita jumlahkan P tambah Q kali dalam kurung X ditambah PQ. Maka untuk persamaan kuadrat yang A-nya sama dengan 1, B-nya adalah P ditambah Q dan C-nya adalah P dikali Q. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan secara umum dapat menggunakan aturan A dikali dalam kurung X ditambah P per A dikali dalam kurung X ditambah Q per A. P dan Q adalah dua bilangan yang hasil kalinya adalah AC dan hasil penjumlahannya adalah B. Untuk lebih jelasnya, kita terapkan aturan ini untuk menentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut ini. Langkah yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi A, B, dan C. A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 6. Kita kalikan A dikali C atau 1 dikali 6 sama dengan 6. Kemudian kita mencari dua buah bilangan, kalikan hasilnya adalah positif 6, dijumlahkan hasilnya adalah positif 5. Karena hasil kalinya sama dengan 6, maka kita cari seputar faktor dari 6, yaitu 1 kali 6 dan 2 kali 3. Sebelumnya kalian tahu, positif 6 ini faktor-faktornya bisa dua-duanya positif, atau bisa dua-duanya negatif. Nah, seperti ini. Ambil faktor-faktor dari 6 ini yang dua-duanya positif karena B-nya nilainya positif. Faktor dari 6 ini yang jumlahnya adalah 5. Maka bilangan tersebut adalah 2 dan 3.
Jadi, P sama dengan 2, Q sama dengan 3, kemudian kita faktorkan persamaan kuadrat ini. Tuliskan persamaan kuadrat ini ke bentuk perkalian faktor-faktornya. Karena A-nya adalah 1, maka kita bisa tulis rumus ini menjadi X plus P dikali X plus Q sama dengan 0. Karena P-nya tadi 2, kita gantikan P dengan plus 2. Kita gantikan Q dengan plus 3 sama dengan 0. Sampai bentuk ini kita belum menemukan akar-akar persamaan kuadrat. Dua bilangan ini dikalikan sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, X ditambah 2 sama dengan 0, atau X ditambah 3 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. X ditambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah kita tulis kurung kurawal dan kita tulis terlebih dahulu bilangan yang paling kecil, yaitu negatif 3, negatif 2. Contoh yang kedua, tentukan akar-akar persamaan X kuadrat ditambah 5X dikurangi 6 sama dengan 0. Tentukan dulu A, B, dan C-nya. A-nya adalah sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan 5, kemudian C-nya sama dengan negatif 6. Kita kalikan, A dikali C, 1 dikali negatif 6, berarti negatif 6. Kita akan mencari perkalian dua buah bilangan, hasilnya adalah negatif 6, dan hasil penjumlahannya adalah positif 5. Karena perkalian dua buah bilangan itu hasilnya adalah negatif 6, maka P dan Q itu adalah faktor-faktor dari negatif 6. Yaitu, di sini misalnya faktor dari 6 itu 1 kali 6. Karena 6-nya negatif, maka salah satu bilangan ini adalah bertanda negatif dan yang lainnya adalah positif. Faktor dari 6 berikutnya adalah 2 kali 3. Maka 2-nya negatif. Kemudian, di sini 1-nya positif dan 6-nya adalah negatif. 2-nya positif dan 3-nya adalah negatif. Di antara faktor-faktor negatif 6 ini, kita pilih yang hasil penjumlahannya adalah positif 5. Maka bilangan tersebut adalah negatif 1 dan 6. P-nya adalah negatif 1, Q-nya adalah positif 6. Kita menggunakan aturan A dikali dalam kurung X ditambah P per A dikali dalam kurung X ditambah Q per A. Karena A-nya sama dengan 1, maka kita tulis langsung faktornya adalah X plus P dikali dalam kurung X plus Q sama dengan 0. P-nya tadi adalah negatif 1, maka ini kita tulis X min 1. Q-nya adalah positif 6, maka kita tulis ini X plus 6 sama dengan 0. Persamaan ini kemudian kita selesaikan menjadi X min 1 sama dengan 0 atau X plus 6 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan positif 1. X plus 6 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 6. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 6,1. Contoh ketiga, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut ini. Langkahnya sama, kita kalikan, di sini ada A-nya 1, kemudian C-nya 6, berarti 1 dikalikan dengan 6, hasilnya adalah positif 6, maka kita akan mencari nilai P dan Q di seputar faktor dari positif 6. Faktor dari positif 6 bisa dihasilkan dari perkalian dua buah bilangan positif, juga bisa dihasilkan dari perkalian dua bilangan negatif. Maka kita pilih faktor-faktor dari 6 yang bernilai negatif, yaitu negatif 1 dikali negatif 6, kemudian negatif 2 dikali negatif 3. Pilih pasangan faktor dari 6 ini yang jumlahnya adalah negatif 5. Maka P-nya adalah negatif 2 dan Q-nya adalah negatif 3. Kita langsung tuliskan faktor-faktor dari persamaan tersebut adalah X min 2 dikali X min 3 sama dengan 0. Kita selesaikan lagi persamaan tersebut sampai mendapatkan nilai X, yaitu X dikurangi 2 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0.
X min 2 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan positif 2. Atau X min 3 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan positif 3. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah 2,3. Contoh keempat, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Langkahnya sama, di sini kita kalikan A-nya 1 dengan C-nya negatif 6, maka hasilnya adalah negatif 6. Maka kita akan mencari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan di sini adalah negatif 1. Berarti P dikali Q sama dengan negatif 6, kemudian P ditambah Q sama dengan negatif 1. Cari seputar faktor dari negatif 6. Pasangan faktor negatif 6 ini kita pilih yang jumlahnya adalah negatif 1. Maka bilangan tersebut adalah 2 dan negatif 3. Tuliskan persamaan kuadrat ini dalam perkalian faktor-faktornya, yaitu X plus 2 dikalikan X. Di sini kita lihat Q-nya adalah negatif 3 sama dengan 0. Kita selesaikan sampai mendapatkan nilai X. X plus 2 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Jika X tambah 2 sama dengan 0, maka X nilainya adalah negatif 2 atau X min 3 sama dengan 0, maka nilai X adalah sama dengan positif 3. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,3. Berikutnya adalah tentukan akar-akar persamaan 3x kuadrat dikurangi 12x sama dengan 0. Kalau dilihat dari bentuknya, maka ini adalah persamaan kuadrat tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena di sini hanya ada A, B, C-nya sama dengan 0. Kita tinggal mengingat kembali faktor persekutuan terbesar dari suku-suku aljabar atau FPB. Perhatikan koefisiennya yaitu 3 dan negatif 12 masing-masing. FPB-nya adalah 3. Maka kita tulis 3 di luar kurung, kan seperti ini. Kemudian bentuk aljabar X kuadrat dengan X, FPB-nya adalah X. 3X kuadrat dibagi 3X, hasilnya adalah X. Kemudian negatif 12X dibagi 3X, hasilnya adalah negatif 4. Kemudian sama dengan 0. Nah, ini sudah berupa perkalian faktor-faktor. Kita selesaikan sampai mendapatkan nilai X. 3X sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. X dikurangi 4 sama dengan 0, maka X sama dengan positif 4. Himpunan penyelesaiannya adalah 0,4. Contoh ke-6, jika dilihat dari bentuknya, maka ini adalah persamaan kuadrat murni atau persamaan kuadrat sempurna. Kalian perhatikan A-nya di sini 1 dan C-nya negatif 4. Kita kalikan 1 dikali negatif 4, hasilnya adalah negatif 4. Berarti kita cari faktor dari negatif 4. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0. Kita cari faktor dari negatif 4. Kita pilih pasangan faktor dari negatif 4 ini yang kalau dijumlahkan sama dengan 0. Bilangan tersebut adalah negatif 2 dan positif 2. Setelah kita mendapatkan dua buah bilangan tersebut, maka persamaan kuadrat kita tuliskan dalam bentuk perkalian faktor-faktornya. Ini menjadi X min 2 dikali dalam kurung X plus 2 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0, nilai X adalah positif 2. X plus 2 sama dengan 0, nilai X adalah negatif 2. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,2. Berikutnya, kita akan menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Langkah yang pertama, kita kalikan A dengan C, yaitu 2 dengan negatif 12. Kita peroleh negatif 24. Kita akan mencari faktor dari negatif 24 yang jumlahnya adalah negatif 5. Kalau bilangan negatif, maka faktor-faktornya akan berlainan tanda. Artinya satu positif dan satu negatif. Tadi bilangan-bilangan 1, 2, 3, kemudian 6 ini negatif. Sekarang 1 positif, kemudian 24-nya negatif. Faktor negatif 24 ini kita pilih yang jumlahnya sama dengan negatif 5. Nah,
Triksnya adalah jika berlainan tanda seperti ini, satu positif, satu negatif, maka kita cari selisihnya. Kita cari yang selisihnya adalah 5. Yang selisih 5 itu adalah 8 dan 3. Tapi kemungkinannya ada 2. 3-nya yang negatif, 8 positif, atau 3-nya positif, 8-nya negatif. Untuk menentukan yang mana di antara 2 ini, kita lihat suku tengahnya atau B-nya. Di sini adalah tandanya negatif, maka kita pilih bilangan yang terbesar di antara 3 dan 8 itu yang bertanda negatif. Maka faktor-faktor yang kita pilih adalah 3 dan negatif 8. Maka kita tulis di sini adalah 3 dan negatif 8. Setelah kita memperoleh nilai P dan Q, kita tuliskan persamaan kuadrat ini ke bentuk perkalian faktor-faktornya. A dikalikan dalam kurung P per A dikali dalam kurung X ditambah Q per A sama dengan 0. Karena di sini A-nya tidak sama dengan 1, maka kita tuliskan A-nya adalah 2, kemudian di sini adalah X, P-nya tadi adalah 3 per 2, kemudian di sini kita tulis X dikurangi, karena di sini 8-nya negatif, 8 per 2 sama dengan 0. Kita selesaikan persamaan ini sampai mendapatkan nilai X. X ditambah 3 per 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3 per 2, atau X min 4 sama dengan 0, maka X sama dengan positif 4. Ukuran penyelesaian persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 3 per 2,4. Berikutnya, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 11x dikurangi 3 sama dengan 0. Kita kalikan A dengan C, 4 dikali negatif 3 sama dengan negatif 12. Kita cari faktor dari negatif 12 sehingga penjumlahannya adalah 11. Karena 12-nya ini negatif, maka faktor-faktornya adalah bilangan yang berlainan tanda. Jadi satu positif dan satu negatif. Karena kedua faktor dari negatif 12 ini berlainan tanda, triknya adalah cari yang selisihnya 11, yaitu 1 dan 12. Ada 2 pasang bilangan yang selisihnya 11. Untuk menentukan yang mana, kita lihat tanda koefisien X atau B ini. Di sini tandanya adalah positif, maka kita pilih bilangan di antara 1 dan 12 yang nilainya paling besar, tandanya mengikuti B, yaitu harus positif. Maka faktor yang kita pilih adalah negatif 1 dan positif 12. Dua bilangan faktor dari negatif 12 yang jumlahnya positif 11 adalah negatif 1 dan 12, atau P-nya sama dengan negatif 1, Q-nya sama dengan 12. Kemudian kita tulis persamaan kuadrat ini menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya. Ingat lagi aturan umum pemfaktoran. A dikali dalam kurung P per A dikali dalam kurung X plus Q per A sama dengan 0. A-nya adalah 4, kemudian kita tulis X, dan kita lihat P-nya adalah negatif 1, maka di sini kita tulis negatif 1 per 4, dikali dalam kurung X, kita lihat Q-nya adalah positif, maka plus 12 per 4, sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan ini kita selesaikan sampai mendapatkan nilai X. 12 per 4 bisa disederhanakan menjadi 3. X dikurangi 1 per 4 sama dengan 0, atau X plus 3 sama dengan 0. X dikurangi 1 per 4 sama dengan 0, maka X sama dengan positif 1 per 4, atau X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 1 per 4.
Sebagai latihan, kalian bisa menyelesaikan persamaan kuadrat berikut. Demikian materi tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.